Shalom, hari ini saya akan menyampaikan tentang menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hikmat dan perlindungan-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Menjadi berkat. Di sini akan disampaikan tentang menjadi berkat. Kali ini diri kitalah yang menjadi berkat dan bukan menjadi berkat dengan apa yang kita miliki dalam bentuk materi. Karena dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ketiga dikatakan, sekalipun membagi-bagikan segala sesuatu, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Bukan berarti saya mengatakan untuk jangan memberi loh ya, jangan dipelintir-pelintirkan. Nah, mari kita buka dan membaca dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga, 4, dan ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Sebab Tuhan adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, di sini dikatakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali aku mengingat kamu atas segala kenangan akan kamu. Aku merindukan kalian, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, berarti di sini ada kenangan yang indah, sampai-sampai dituliskan bisa membuat rindu dan mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali mengingatmu, dan ada sukacita ketika mendoakanmu. Nah, kenapa kita bisa mengukirkan kenangan yang indah dengan menjadi terang? Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 60 pasal yang pertama dan 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima, bangkitlah menjadi teranglah, karena kamu semua adalah anak-anak terang. Nah, bagaimana caranya menjadi terang? Mari kita lihat dahulu keadaan manusia di akhir zaman dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai yang keempat. Dikatakan diantaranya, manusia akan cintai dirinya sendiri, tidak tahu mengasihi, tiada kasih sayang, pemfitnah, penuduh, pembual, suka menjelekkan orang, pengkhianat, tidak mau berdamai, tidak tahu berterima kasih, tidak suka yang baik, benci akan kebaikan, benar-benar jahat, bersifat kasar dan kejam, ganas, garang, tiada kendali diri. Ini merupakan salah satu ciri sakit jiwa ya, adalah suka melakukan kekerasan. Nah, bagaimana caranya menjadi terang? Ada 3 ya, secara tubuh, jiwa, dan roh. Secara tubuh melalui perkataan dan perbuatan. Secara jiwa, jiwa yang sehat. Secara roh, diantaranya membawa damai. Yang pertama, secara tubuh melalui perkataan dan perbuatan. Melalui perkataan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Karena perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat yang ke-24. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Memberi semangat yang baru kepada yang letih lesu. Yesaya 50 ayat yang ke-4. Jangan sukanya memfitnah dan mencelakakan sesama, karena hal tersebut membuat tidak bisa diam di gunung kudusnya Tuhan. Dalam Mazmur 15 ayat yang pertama dan yang ketiga. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Kemudian jangan menjelekkan orang.
Mari kita lihat dalam kisah Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Setelah Nabi Elisa mendapatkan 2 bagian roh dari Nabi Elia, Nabi Elisa diolok-olok buta-buta oleh anak-anak di Betel. Lalu Nabi Elisa mengutuki mereka demi nama Tuhan. Dan keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik mereka, jumlahnya 42 orang anak. Jadi ada kuasa perkataannya dalam diri seorang nabi. Kemudian melalui perbuatan, melalui kebaikan yang dilakukan berdasarkan belas kasihan, bukan supaya dilihat orang. Agamawi ya, Matius pasal 6 ayat yang pertama, supaya disanjung-sanjung, dieluk-elukan, gila hormat. Firman Tuhan katakan, janganlah kita gila hormat, dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-26. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Dan janganlah membalas kebaikan dengan kejahatan. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-13. Nah, menjadi terang dengan melakukan kebaikan dapat dilakukan dengan jangan menindas dan jangan mencuri. Yang pertama, jangan menindas. Jangan menindas janda dan anak yatim dalam Zakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 dan Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-22. Karena Tuhan mendengarkan seruan yang nyaring dari orang yang tertindas dan ingat kepada orang yang tertindas. Dan Tuhan tidak memandang hina maupun merasa jijik atas kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-23, dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-12, dan dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-24. Jadilah seperti Ayub yang tidak menindas anak yatim tetapi berbagi, dalam Ayub pasal yang ke-31. Memberi makan anak yatim, membesarkannya seperti seorang ayah, membimbingnya sejak di kandungan ibunya. Dan juga belajarlah berterima kasih. Dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19 dikisahkan 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, tetapi yang kembali dan berterima kasih hanya 1 orang. Yang kedua, jangan mencuri. Jangan mencuri, dan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 dan dalam Efesus 4 ayat yang ke-28. Janganlah kamu merugikan satu sama lain. Dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-17. Orang yang menggaruk kekayaan yang tidak halal pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan tidak sampai di situ saja, pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Camkanlah hai orang-orang kaya, inilah saat untuk meratap atas segala macam sengsara yang pasti akan menimpamu, karena Anda telah membunuh orang-orang baik yang tiada berdaya melawanmu. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang pertama dan yang ke-6. Kemudian yang berikutnya secara jiwa, milikilah jiwa yang sehat. Kalau jiwanya tidak sehat, seperti 2 orang yang kerasukan setan di Gadara, tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu karena mereka sangat berbahaya. Dalam Matius 8 ayat yang ke-28 dikatakan, tidak ada seorang pun yang berani melaluinya. Melaluinya saja tidak berani, apalagi menyapanya, bahkan berkawan dengan mereka. Nah, saya mencari tahu tentang sakit jiwa, gangguan jiwa ya, beberapa di antaranya. Yang pertama, mengenai penyebabnya. Di antaranya, ada riwayat sakit jiwa dalam keluarga. Pernah mengalami sakit jiwa sebelumnya, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Kemudian mengenai jenisnya, di antaranya yang pertama, gangguan afektif. Bentuk yang paling umum adalah gangguan bipolar. Ini termasuk gangguan jiwa yang berat. Kemudian yang kedua adalah gangguan identitas disosiatif.
kepribadian ganda. Berusahalah hidup tenang dan tidak mencampuri urusan orang lain. Hendaklah kalian bekerja dengan mencari nafkah sendiri. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11. Maka dari itu, dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dan tidak benar fitnahan orang yang mengatakan, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kemudian secara roh, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-15. Dan berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, berkat perlindungan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan kebaikan Tuhan turun atas kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Sekian video dari saya, Tuhan Yesus memberkati.